Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan selanjutnya, ya, yang mana sebelumnya kita belajar tentang ahwal atau keadaan daripada fi'il madhi, fi'il amr, dan juga fi'il mudhari' ketika mereka mabni, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sebuah judul yang baru, yaitu al-i'rab al-mahalli. Al-i'rab al-mahalli. Apa sih itu? Ya, insya Allah kalau misalnya nanti sudah ke penjelasan, ke contoh, maka kita akan tahu apa yang disebut dengan i'rab mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amthilah. Anta rajulun muhadzabun. Anta, kamu. Siapa kamu? Rajulun, seorang laki-laki. Muhadzabun, yang sopan. Anta rajulun muhadzabun. Engkau adalah seorang laki-laki yang sopan. Itnan, sa'attu haula'il masakin. Sa'attu, saya membantu, haula'il masakin, yaitu orang-orang miskin. Sa'attu haula'il masakin, saya membantu orang-orang miskin. Jadi haula, ya, ini adalah bentuk jamak daripada apa namanya, hada, ya. Jadi haula ini adalah bentuk jamak daripada hada. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar belum ya, ada belum sepertinya ya. Namun haula ini artinya adalah ini adalah tanda isyarat, ya. Tanda isyarat bahwasanya maksud kita itu adalah orang-orang miskin ini, gitu ya. Saat tuha ula masakin, saya membantu. Jadi ya sulit ya kalau untuk diartikan ya. Tapi yang jelas saat tuha ula masakin artinya adalah saya membantu orang-orang miskin ini. Saya membantu orang-orang miskin ini, ya. Ya memang di nahwu ini kita belum mempelajari tentang isim isyarah, ya. Insya Allah semoga kita bisa mempelajarinya di buku yang lainnya, insya Allah. Jadi haula ini bisa diartikan ya mereka, ya, kalau di sini ya. Saat tuh haula masakin, tapi ya jadi kalau untuk ya bisa diartikan mereka. Meskipun seolah-olah mereka itu sesuatu yang mungkin agak jauh ya daripada kita, padahal kalau haula itu kan ini gitu loh. Jadi merekanya tuh di sini gitu. Ya, saat tuh haula masakin, saya membantu orang-orang miskin ini. Nah, intinya seperti itu ya. Ataftu ala hadzal maridi, ataftu, saya kasihan, ala hadzal maridi, kepada orang yang sakit ini. Ya. Ataftu ala hadzal maridi, saya kasihan kepada orang yang sakit ini. Nah, ini kan hada. Nah, hada itu ini, ya. Kalau haula, hada kan satu. Kalau haula banyak. La tashrobanna. Jadi ini sebetulnya ada nun. Nunnya ini bisa bertasydid, bisa tidak, ya. La tashroban atau la tashrobanna bisa. Yang jelas nun ini adalah nun taukid, ya teman-teman. La tashroban atau la tashrobanna. Ini adalah nun taukid. Sungguh-sungguh janganlah kalian. Kemudian la yang ada di sini adalah la nahiyah. La yang artinya adalah larangan, yang mana kita sudah pelajari bahwasanya la an-nahiyah masuk ke dalam salah satu haraf yang mana dia bisa mempengaruhi kejazman sebuah fi'il. Ya. Nah, berarti di sini la tasyroban atau la tasyrobannal ma'al qadira, janganlah kamu, sungguh-sungguh janganlah kamu meminum al-ma'a, air, al-qadira, yang keruh. Sungguh-sungguh janganlah kamu meminum air yang keruh. Nah, teman-teman, ini fokus ya ke kata-kata ini ya. Yang pertama adalah anta, yang kedua adalah haula'i, kemudian apa, hadza, kemudian tashrobanna. Nah, teman-teman fokus ke anta, haula'i, hadza, dan tashrobanna. La tashrobanna.
Anta ini tidak akan mungkin berubah ya. Kamu laki-laki itu selalu anta, nggak mungkin antu. Apalagi anti ya. Kalau anti jadi berubah maknanya kan. Nah, haulai juga demikian. Haulai tidak akan pernah berubah, dia selalu haulai, tidak pernah haulaa ya. Wala haula'u, nggak pernah. Hada juga senantiasa seperti ini. Hada diakhiri dengan alif ini, yang mana alif ini diibaratkan dengan dia itu ada sukunnya ya di atasnya ya. Hada selalu seperti ini. Kemudian ketika sebuah fi'il ya, ini fi'il mudhari ya, kemudian dia berhubungan dengan nun taukid, maka yang sudah kita pelajari apa keadaannya? Keadaannya adalah selalu berharokat fathah. Ingat ya. Ya, jadi ketika fi'il mudhari dia berhubungan dengan nun taukid, maka dia selalu berharokat fathah. Nah, itu dulu yang diingat baik-baik dan fokus ke 4 kata ini. Al-an ilal bahas. Kalimat anta fil mithalul awal mubtada. Anta yang ada di contoh yang pertama ini dia posisinya adalah sebagai mubtada. Ya. Walam tadhar 'alaiha ad-dhammah. Kita kan sudah pernah belajar ya bahwasanya mubtada itu masuk ke dalam isim marfu'. Ya kan? Dia masuk ke dalam marfu'at. Sesuatu yang dia marfu' gitu loh. Akan tetapi kok lam tadhar 'alaiha ad-dhammah. Tapi kok di sini kita tidak lihat dhammah gitu loh. Kenapa? Li'annaha mabniyah, karena dia mabni. Ya teman-teman ya, jadi anta di sini ini tidak mungkin berubah menjadi antu. Kalau anti pun jadi dia berubah makna, jadi anta ya tetap anta. Akan seperti itu terus. Akan tetapi posisinya dia saat ini itu sebagai mubtada. Yang mana mubtada itu biasanya harusnya marfu' gitu loh. Tapi dia nggak menjadi antu. Kenapa? Karena dia mabni. Dia harus seperti ini terus, nggak boleh berubah. Ya, walau ana isman mu'roban, andaikan saja misalnya kok bukan anta, andaikan saja misalnya di sini itu diisi dengan isim mu'rob yang lain, misalnya ada isim mu'rob gitu ya, misalnya Muhammad misalnya gitu ya, maka tentu ya Muhammadun gitu, karena Muhammad itu kan dia mu'rab, bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin kan. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha, jika ya yang menggantikan anta di sini Muhammadun misalnya, jadi halla itu menempati, mahallaha itu tempatnya. Jika isim mu'rab itu menempati tempat daripada anta, misalnya Muhammad ya, Muhammadun, lakana marfu'an bidhammah, maka Muhammadun itu kan marfu' dengan dhammah, jelas dhammah. Walidzalika yuqal fi i'rabiha. Nah, jadi gitu ya. Jadi kan karena di sini anta, maka dia akan tetap anta walaupun dia mubtada. Namun jika yang berada di posisi anta ini adalah Muhammadun, ya isim mu'rab ya, maka dia akan Muhammadun, dia akan marfu' dengan dhammah gitu. Walidzalika yuqal fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathah fi mahalli rafa'. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab mahalli. Inilah yang disebut dengan i'rab mahalli. Ya, jadi jika ada ya yang mana ya ini kan jadi ini berlaku untuk yang mabni. Berlaku untuk fi'il yang mabni dan berlaku juga untuk isim yang mabni. Nah, ya, jadi seperti ini. Anta ya. Jadi di nahwu itu kan ada pelajaran i'rab, ya kan? I'rab itu adalah bagaimana kita menganalisa posisi daripada sebuah kalimat, itu namanya i'rab. Kalimat ini jadi apa sih di dalam jumlah? Kemudian tandanya apa? Nah, itu kita namanya i'rab kalau di nahwu. Nah, jadi anta di sini ya, yang pertama kali kita jelaskan adalah bahwasanya anta ini mabni, ya kan? Mabni karena dia nggak mungkin berubah, dan dia mabninya alal fathah. Kita lihat di sini kan fathah. Mabninya alal fathah. Akan tetapi dia fi mahalli rafa. Jadi mahalli ini seolah-olah mahalli itu kayak posisi gitu loh. Tempat, posisi. Ya, tempat atau posisi. Jadi dia itu ya mabninya menggunakan fathah, akan tetapi
posisinya sebenarnya adalah rafa. Ya, teman-teman ya. Posisinya adalah rafa. Kenapa? Karena dia mubtada. Jadi ada lagi yang menambahkan misalnya ya. Anta di sini i'rabnya adalah mabniyun 'alal fathah fi mahalli rafa mubtada. Alasannya kenapa dia kok dia mengambil tempat rafa? Kenapa? Karena dia mubtada. Ya, jadi mahal itu adalah tempat atau posisi. Posisinya sebenarnya adalah marfu rafa. Kenapa? Karena dia mubtada. Akan tetapi dia mabni gitu loh. Dia nggak mungkin berubah. Gitu. Paham ya? Inilah yang disebut dengan i'rab mahalli. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan ini berlaku untuk yang mabni. Ini berlaku untuk yang mabni yang mana dia memiliki sebuah posisi i'rab. Dia memiliki posisi. Entah posisinya mubtada atau mungkin khobar atau mungkin misalnya maf'ulun bih atau fa'il dan lain sebagainya. Mafhum ya insyaallah. Kemudian wa kalimatu haula fil mithal tsani maf'ulun. Dan di sini yang nomor 2 ini saat haula. Jelas ya. Saya menolong. Menolong siapa? Haula, mereka. Nah, maka haula di sini dia itu maf'ulun bih, jabatannya, posisinya. Nah, walam tadhar 'alaihal fathah, akan tetapi kita tidak melihat di sini haula'a. Kenapa? Li'annaha mabniyah. Karena dia mabni. Walau anna isman mu'araban, kalau misalnya kok kita menempatkan isim mu'rab di sini sebagai ganti daripada haula, ya karena mansuban bil fathah, maka pasti dia akan masuk dengan fathah. Misalnya contohnya sa'atu rojulan. Nah, rojulan pakai fathah. Kenapa? Karena rojul adalah isim mu'rab. Sa'atu Muhammadan. Kenapa? Karena Muhammad adalah isim mu'rab. Walidhalika yuqal fi i'rabiha innaha mabniyah 'alal kasr fi mahallin nasab. Kenapa kasr lah? Ini haula'i. Harokatnya kan kasrah. Akan tetapi dia fi mahallin nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Ya. Jadi pertama dia mabni ya. Mabni 'alal kasr. Mana kasrnya? Ya haula'i. Ini di sini. Ini kan haula'i. Ya, akan tetapi posisinya dia itu adalah nasab. Kenapa? Karena dia adalah maf'ulun bih. Itu maf'ulun bih. Begitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Itu yang disebut dengan i'rab mahalli. Walihada sabab yuqal fi i'rabi kalimah hadza fil mithal tsalits innaha mabniyah 'ala sukun. Kemudian sebab ini juga lah ya yang menyebabkan bahwasanya hadza ini dia mabniun 'ala sukun. Jadinya kan ini kan terakhir ini kan huruf alif. Alifnya kan enggak berharokat ya. Maka kita katakan dia mabni 'ala sukun. Karena enggak berharokat. Tapi dia fi mahalli jar, akan tetapi dia posisinya itu majrur gitu. Kenapa? Li'anna masbuqa biharfi jar. Karena dia didahului oleh ala, yang mana ala ini harusnya menjarkan hada, menjarkan isim setelahnya. Ya kan? Akan tetapi kan ini enggak jadi hadai atau hadai atau apa ya? Enggak. Akan tetapi tetap hada, tetap pakai sukun. Enggak mungkin berubah menjadi hada apa, enggak, tapi tetap hada, tetap seperti itu. Ya, wa fi i'rabil fi'li sebentar. Nah, jadi di sini bisa kita katakan juga bahwasanya i'rab daripada hadza adalah analisa daripada hadza adalah bahwasanya hadza di sini mabniun ya ala sukun. Ini kan sukun tapi dia fi mahalli jar karena adanya ala ya bahwa dia ini sebenarnya isim majrur. Itu ya. Kemudian sekarang yang keempat, inilah tasyrubanna. Ini mungkin agak sedikit rumit sedikit tapi mudah-mudahan bisa dipahami juga. Nah, wa fi i'rabil fi'li tasyrubanna. Kemudian di fi'il tasyrubanna, ya. Fil mithalil akhir innahu mabniun 'alal fathah. Karena kita sudah belajar bahwasanya fi'il mudhari yang mana dia berhubungan dengan nun taukid, apa yang terjadi?
yang terjadi dia adalah mabniyun alal fathah. Apapun itu tarkibnya, apapun itu susunannya. Ya, jadi pertama kita jelaskan dulu bahwasanya fi'il ini mabniun alal fathah, ya. Akan tetapi dia fi mahalli jazm, akan tetapi dia fi mahalli jazm. Akan tetapi posisinya dia saat ini itu adalah fi'il yang dia majzum fi mahalli jazm. Kenapa? Karena adanya lana, yang mana kita sudah pelajari bahwasanya la nahiyah itu bisa menjazmkan fi'il mudhari. Akan tetapi fi'il mudhari itu sudah terlanjur dia mabni alal fathah. Jadi nggak mungkin kemudian kita la tashrabna, nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena dia mabni alal fathah. Karena dia bertemu dengan nun taukid. Akan tetapi di lain sisi dia kemasukan la. Maka i'rabnya seperti apa? Bahwasanya fi'il ini hadal fi'al mabniyun 'alal fathah liittisalihi bi nun taukid lakinnahu fi mahalli jazm, ya, bisa babi la nahiyah. Semoga bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Baik, setelah itulah yang disebut dengan al-i'rab al-mu'allaq. Al-qaidah idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi' ar-raf'i aw an-nasbi aw al-jarri aw al-jazm. Jadi jika kalimat yang mabniyah itu dia terletak di dalam salah satu posisi, baik itu posisi rafa maupun nasab maupun jar maupun jazm, la yataghayyar akhiruha, tetap mabni. Dia tidak berubah akhirannya. Ya, meskipun dia berada di posisi rafa, misalnya mubtada, nasab misalnya maf'ulun bih misalnya, ya, jar misalnya dia isim majrur misalnya, jazm misalnya dia apa? Fi'il yang majzum misalnya, ya. Akan tetapi karena dia mabni, maka dia tetap mabni, dia konsen. Dia memiliki apa ya? Prinsip yang sangat kuat sekali. Jadi mabni itu tidak akan mungkin berubah, prinsipnya sangat kuat, ya. Akan tetapi dijelaskan deh ya, wa yuqalu innaha fi mahalli rafa. Akan tetapi nanti kita akan memberikan penjelasan, ya, innaha bahwasanya dia fi mahalli, sebetulnya posisinya atau tempatnya itu adalah rafa atau nasab atau jar atau jazm ala hasabi mawdi'iha fil jumlah, sesuai dengan posisinya di dalam jumlah tersebut. Ya, mafhum ya? Ya, jadi memang harus apa sih, kita harus memiliki prinsip yang kuat seperti mabni. Ya, yang mana ya tetap membutuhkan penjelasan ya. Kenapa kok dia kekeh seperti itu? Penjelasannya kita jelaskan. Im halli rafa. Ya, tapi dia itu sebenarnya posisinya tuh marfu kok. Ya, baik, semoga bisa dipahami. Insya Allah ini termasuk yang mudah juga. Ya, syukran ala husni ihtimalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.